Klik menu IP, kemudian klik address, kemudian klik tambahkan, lalu masukkan IP address-nya. Untuk di bagian interface-nya, kita pilih di Ether 1. Kemudian jika sudah, klik apply dan OK. Langkah selanjutnya, kita masukkan lagi IP address untuk di Ether 2. Jika sudah, kita klik apply dan OK. Selanjutnya kita masuk ke menu IP, kemudian ke root, lalu klik tambah, lalu masukkan IP gateway-nya. Jika sudah, kita klik apply dan OK. Selanjutnya kita cek melalui new terminal dengan matikan ping spasi 8.8.8.8. Pastikan sudah terhubung. Setelah dicek, kita masuk ke menu IP, kemudian masuk ke firewall. Klik tambah, kemudian di menu general, di out interface-nya kita pilih di Ether 1. Kemudian di action-nya kita pilih di Masquerade. Langkah selanjutnya kita masuk ke network dan internet setting. Karena kita menggunakan konfigurasi manual, kita pilih use the following IP address, kemudian masukkan IP address, subnet mask, default gateway, dan preferred DNS server. Jika sudah, klik OK, kemudian pastikan internet sudah terhubung. Jika internet sudah terhubung, kita cek melalui browser. Langkah pertama kita masuk ke interface, kemudian di line satunya kita centangkan, kemudian klik 2 kali. Selanjutnya di mode kita pilih AP Bridge dan untuk SSID-nya kita bebas mengisi sesuai keinginan kita. Selanjutnya kita masuk ke menu IP, kemudian ke hotspot, lalu masuk ke hotspot setup. Kemudian di address pool of network-nya di bagian 254-nya kita ganti menjadi 20 saja. Kemudian di bagian IP address of SMTP servernya kita ubah 100-nya menjadi 70. Dan untuk di bagian DNS servernya kita masukkan IP 192.168.100.1. Dan untuk di bagian DNS name-nya kita boleh isi sesuai keinginan kita. Sama juga dengan DNS name, untuk password for the user kita bebas sesuai dengan keinginan kita. Selanjutnya kita masuk ke user profiles, kemudian klik tambah, kemudian di general untuk name-nya kita masukkan guru, dan untuk di share usernet kita isi 5. Dan jika kalian ingin menambah user profiles, kalian bisa mengulangi langkah yang sama. Selanjutnya kita masuk ke menu user, lalu klik tambah. Lalu untuk namanya kita bisa isi sesuai dengan keinginan kita dan passwordnya juga sama. Dan untuk di profilnya kita bisa ubah menjadi guru ataupun siswa. Dan jika kalian ingin menambah user, kalian bisa mengulangi langkah yang sama.
Selanjutnya kita masuk ke server profiles dan di hotspotnya kita klik 2 kali dan untuk cukinya kita matikan, lalu klik apply dan OK. Langkah pertama setting bandwidth, kita masuk ke menu queue, kemudian klik tambah, dan untuk di max limitnya kita pilih menjadi 5M saja. Kemudian setelah itu kita cek melalui browser dengan melalui website tes kecepatan internet. Jika kecepatan internetnya tidak melebihi 5 Mbps, maka kita sudah berhasil. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi Blockping. Langkah pertama kita klik IP, kemudian ke firewall, kemudian di file rules kita add, kemudian di menu general kita ubah C-nya menjadi input. Dan untuk di protokolnya kita ubah menjadi ICMP. Dan untuk in interface-nya kita ubah WLAN 1 ke Ether 2. Dan jangan sampai lupa di action kita ubah dari accept ke drop, kemudian apply dan OK. Dan inilah yang terjadi ketika kita mengaktifkan Blockping. Dan untuk menonaktifkan Blockpingnya kita masuk ke IP, firewall, kemudian di drop kita disablekan. Dan inilah dia tampilan ketika Blockping dinonaktifkan. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi blok YouTube. Langkah pertama kita masuk ke firewall, kemudian ke layer 7 protokol, kemudian klik add. Tambahkan nama, kemudian di regexp isi seperti berikut. Jika sudah, klik apply dan OK, kemudian masuk ke filter rules, kemudian klik add, lalu ubah di action dari accept ke drop. Selanjutnya di advance, di layer 7 protokol kita klik, kemudian langsung secara otomatis akan terisi dengan YouTube. Kemudian di menu general di SRC address-nya kita masukkan IP client. Dan jika sudah, langsung saja kita klik apply dan OK. Selanjutnya kita lakukan pengecekan melalui browser dan kita masuk ke YouTube. Jika tampilan seperti ini, maka kita tandanya sudah berhasil memblokir YouTube. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi blok situs YouTube sesuai user profile hotspot. Klik IP, kemudian masuk ke hotspot, kemudian pada user profile, klik profile yang akan diblokir situs YouTube-nya. Kemudian pada address listnya kita masukkan nama sesuai dengan keinginan kita. Selanjutnya kita masuk ke firewall, kemudian ke layer 7 protokol, kemudian klik add, dan langkahnya sama seperti blok YouTube yang pada klien tadi. Jika sudah, kita cek melalui address list. Jika pada address list belum muncul, maka belum ada perangkat yang terhubung ke hotspot. Dan jika tampilan sudah seperti ini, maka tandanya ada perangkat yang terhubung ke hotspot. Selanjutnya kita ke firewall, kemudian protokolnya ganti menjadi TCP, DST portnya menjadi 443, dan in interface-nya menjadi WLAN 1. Selanjutnya kita masuk ke advanced dan di SRC address listnya tambahkan tamu. Kemudian di layer 7 protokol YouTube, dan untuk actionnya kita ubah menjadi drop. Dan seperti inilah tampilan jika blok YouTube berhasil.